Gil, sebenarnya aku ajak kamu ke sini tuh mau minta bantuan. Ucap Priska berharap Agil mau membantunya. Mau minta bantuan apa, Bu? Agil sedikit mengerutkan keningnya. Tolong selidiki keberadaan orang yang punya mobil ini. Tegas Priska, ia ngasih foto lihat mobil di dalam galeri HP-nya. Soalnya aku bingung, harus cari kemana lagi keberadaan ayahku, Gil. Ngomong sama ibuku gak pernah ditanggepin. Dia terkesan cuek dan gak peduli. Lirih Priska, raut wajahnya terlihat putus asa. Maaf ya Bu Priska, bukannya saya mau ikut campur. Tapi masalah seperti ini harus diomongin secara baik-baik. Tidak cukup dengan besar mulut. Itu gak ada jalan keluarnya. Sahut Agil merespon keluh kesah Priska. Aku kepengennya juga gitu, Gil. Cuman tiap kali di rumah mereka selalu berantem. Makanya aku sering habisin waktu di kamar atau sesekali main ke taman, biar gak stres mendengar ocehan mereka berdua. Ujung-ujungnya ngomongin harta gono gini. Tutur Priska ngasih tahu perilaku orang tuanya. Maaf, kalau boleh tahu, kesibukan kedua orang tua Bu Priska ini ngapain aja? Agil mulai menggali informasi. Ibuku punya butik dan punya usaha sampingan jualan bunga juga. Sedangkan ayahku anggota dewan, Gil. Sahut Priska pandangannya kosong, melihat sekeliling. Wah, berarti dugaanku benar. Om Suryo itu ayahnya Priska. Gumam Agil setelah mendengar penjelasan dari Priska. Baik Bu, insya Allah saya bakalan membantu mencari orang yang punya mobil itu. Emang sering lihat parkir di dekat kosan saya. Tegas Agil mengukuhkan niatnya untuk membantu Priska. Meskipun Agil sendiri sudah mengetahui sosok ayahnya Priska, cuma ia gak mau langsung ngasih tahu. Ia khawatir Tante Meli yang bakalan jadi korban kebencian Priska. Karena udah ngerebut sosok ayah dari ibunya. Aku sangat berharap sama kamu, Gil. Kalau ada info langsung kabarin aku ya. Lirih Priska sambil memegang tangan Agil secara spontan. Pasti Bu, sudah kewajiban sesama manusia untuk membantu dan berusaha. Namun pada akhirnya sang pencipta yang menentukan. Sahut Agil dengan bijak menenangkan hati Priska yang sedang galau. Makasih ya Gil. Maaf jadi terbebanin masalahku. Gak apa-apa Bu, saya ikhlas kok. Agil melirik ke arah Priska sambil melempar senyuman. Setelah beres mengeluarkan keluh kesahnya kepada Agil, kemudian Priska mengajak Agil untuk makan bareng. Mereka mampir dulu di rumah makan Padang terdekat. Emang rezeki mah gak kemana, meskipun gak punya duit, ada aja yang ngajak makan. Gumam Agil, ia bersyukur Priska ngajak makan. Soalnya duitnya tersisa di saku celana tinggal 10.000, sisa beli gorengan tadi. Ambil aja Gil sepuasnya, celetuk Priska duduk berseberangan. Agil memesan babat sapi dan rendang. Tidak lupa ditemani sambal ijo, daun cangkong, dan ciri khas masakan Padang.
Sedangkan Priska hanya memesan ikan kakap sama perkedel kentang. "Minumnya apa, Bu, Pak?" tanya pegawai rumah makan Padang. "Es teh aja 2, Mbak," sahut Priska. Saat itu juga Agil segera melahap makanannya dengan tangan kanan. Nasinya yang dikasih kurang banyak dan Agil memutuskan untuk menambah 1 porsi nasi lagi. Priska yang di hadapannya cuma tersenyum melihat tingkah Agil yang terlihat kelaparan dan sedikit menggelengkan kepalanya. "Makan sepuasnya, Gil," celetuk Priska. Ia sudah menghabiskan makanannya. Soalnya Priska memesan nasi setengah porsi. "Duh, jadi malu, Bu," sahut Agil bersendawa. Priska memperhatikan Agil yang lagi makan. Kalau dilihat-lihat, si Agil cukup ganteng juga. Meskipun tampilannya agak urak-urakan sih. Tapi kalau dipoles sedikit penampilannya bakalan ganteng. Apalagi kalau rambutnya dicukur. Gumam Priska. Ia kagum dengan Agil. Cuman ia sangat terganggu dengan rambut Agil yang agak panjang. Kalau disamain sama artis, rambut Agil mirip Ariel Peter Pan zaman dulu. "Gil, mau nggak potong rambut kamu dirapihin?" celetuk Priska sambil meminum es teh. "Nantilah, Bu, kalau udah gajian. Sekarang mah boro-boro. Punya uang juga tinggal 10.000. Agil ngasih lihat isi dompetnya. "Yaelah, timbang cukur rambut aja. Berapa duit sih? Nih aku kasih kamu duit, tapi harus cukur ya besok." Priska ngasih 1 lembar uang merah dari dalam tasnya. "Jangan, Bu." Agil pura-pura menolaknya, tapi dimasukin juga akhirnya. Hari ini Agil menang banyak. Tadi sebelum pulang kerja dikasih 10.000 sama Pak Arif. Sekarang Priska ngasih juga ditambah nasi padang yang bikin perutnya menjadi kenyang. Setelah beres makan, Priska langsung mengantar Agil ke kosnya. Ia berharap mobil yang dicari ada di dekat situ. Mudah-mudahan Om Suryo lagi gak ada di rumah Tante Meli. Kalau ada, bisa gawat nih urusannya. Gumam Agil harap-harap cemas. Ia nyetir mobil sedikit pelan karena sengaja. "Gil, cepetan dong, udah mau malam nih," ketus Priska. Ia mulai curiga dengan perilaku Agil yang mengulur waktu. Selang beberapa menit kemudian akhirnya mereka nyampe di dekat kosan. "Waktu itu parkirnya di sini loh, Gil," ucap Priska sembari nunjuk lokasi mobil yang terparkir. "Iya, saya juga sering banget sih, Bu, lihat mobil itu. Tapi tumben ya, sekarang gak ada." Agil menghela nafas lega sambil mengelus dadanya. "Ya udah deh, gitu aja pesanku ya. Kalau kamu lihat mobilnya langsung fotoin dan kabarin aku segera. Aku pulang dulu ya, Gil." Priska pamitan untuk pulang ke rumahnya. Ia takut ibunya khawatir. "Siap, Bu, hati-hati di jalannya. Dan makasih untuk traktiran makanannya hari ini," sahut Agil melempar senyum kepada Priska sambil melambaikan tangan. Untung aja Om Suryo lagi gak ada di rumah Tante Meli. Gumam Agil menghela nafas panjang sembari berjalan masuk ke kosannya. Agil menaiki kayu menuju kamar kosnya. Ia tidak lupa melirik ke arah rumah Tante Meli, sang pemikat hatinya. Pada kemana ya? Kok sepi gini? Cicit Agil memperhatikan di sekitarnya, lalu mengetuk pintu kamar kos. "John,
Agil mengetuk pintu kamar kos sambil memanggil nama temannya dari luar. Lalu Jonru membuka pintu dengan matanya yang masih samar-samar. Soalnya ia baru kebangun dari tidur. Maklum, hari ini Jonru lagi libur kerja. Jadi ia menghabiskan waktu libur untuk beristirahat full di kosan. "Wok, tumben baru pulang jam segini?" tanya Jonru sambil menguap. "Iya John, tadi mampir dulu di taman, nemenin Bu Priska jalan-jalan," sahut Agil membuka seragam supirnya. "Wih, mantap dong bisa jalan bareng sama atasan," seru Jonru menepuk bahu Agil. Agil berniat untuk ngasih tahu cerita tentang Priska dan Om Suryo pada Jonru. Namun Agil ragu, takut Jonru ngasih tahu ke Tante Meli. Agil pun mengurungkan niat dan langsung pergi mandi.